Ada Ri. Dan pemirsa, baru saja kita menyaksikan keterangan dari kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf yang juga baru saja membacakan nota keberatan atau eksepsi. Dan untuk membahas terkait dengan sidang eksepsi hari ini saya sudah terhubung bersama dengan pengamat hukum pidana ada Kang Asep Iwan Iryawan. Selamat siang Kang Asep. Selamat siang juga, sehat selalu, semangat selalu. Baik, salam sehat. Kang Asep, dari sidang Kuat Ma'ruf hari ini terkait dengan pembacaan eksepsi dari kuasa hukum meminta kepada majelis hakim untuk menerima eksepsi terdakwa secara seluruhnya karena dinilai tidak ada dalam surat dakwaan ini tidak menjelaskan secara runut dan juga dinilai tidak jelas. Seperti apa nantinya keputusan ini? Mari kita pahami apa yang disebut eksepsi atau bahasa Indonesianya keberatan. Keberatan itu 3 hal, diatur 156 KUHP ya. Pertama, kompetensi. Jadi kalau mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan itu punya kompetensi. Ini kewenangan pengadilan selatan bukan, itu harus dibahas. Kedua, dakwaan tidak dapat diterima, misalkan sudah daluarsa, ini masih kecil dan sebagainya. Ketiga, nah ini ya, dakwaan batal demi hukum. Yang disebut dakwaan batal demi hukum itu tidak memenuhi persyaratan syarat formal material tadi, yaitu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap itu bukan di substansi, bukan di materi, tapi bagaimana jaksa menguraikan. Nah, jadi hanya di formalitas itu dulu. Kalau soal peran dan sebagainya itu nanti di pembuktian. Jadi harus dibedakan apa yang materi eksepsi dan apa materi substansi. Kalau substansi itu udah pembuktiannya nanti. Jadi kalau sekarang diutarakan isinya adalah substansi, peran itu materi nanti di pembelaan ketika pembuktian. Kalau sekarang mah cukup 3 hal itu eksepsi. Jadi sekali lagi kalau saya lihat semua eksepsi ya yang diajukan dari mulai pertama sampai sekarang yang mengajukan eksepsi dan ada yang tidak mengajukan eksepsi, ini menarik ya. Menariknya apa? Kan lucu. Kalau yang lain sebagian misalkan tuh udah cermat, artinya jadi formalitas ya, bukan artinya kalau saya yakin pasti ditolak eksepsinya, tidak itu dapat terima. Karena apa? Bayangin kalau ini diterima atau dikabulkan, sedangkan yang lain udah jalan pemeriksaan saksi, padahal ceritanya semua sama kan, hanya beda peran aja kan lucu. Dakwaan yang semua membedakan peran, karena penyertaan kan tentu ada yang pelaku, ada yang menyuruh, ada yang ikut serta atau membantu. Kan lucu kalau sebagian di terdakwa lain jalan, dakwaannya karena tidak mengajukan eksepsi, kalau sendiri diterima. Jadi logikanya eksepsinya yakin tidak akan diterima kalau tidak memenuhi materi eksepsi, ya sekali lagi hanya menguraikan materi substansi yang telah dibuktikan. Jadi itu bukan materi eksepsi, pasti ditolak, tidak dapat terima. Artinya kalau kita lihat tadi ini bukan materi eksepsi, justru harusnya disampaikan pada saat materi pembelaan, begitu Kang Asep? Tepat sekali. Jadi sekali itu harusnya menguraikan bagaimana perbuatan itu dilakukan, tadi tidak memenuhi persyaratan, tidak detail. Kalau menurut saya itu sudah detail dari mulai Magelang, Saguling maupun di TKP ya di Duren itu. Nah, soal benar atau salah nanti di pembuktian di materi. Kalau sekarang mah masih di formalitas, jadi jangan masuk itu. Tapi ya kita hormatilah. Baik. Artinya untuk saat ini ranahnya masih ranah formalitas, belum masuk ke ranah material begitu dan juga nota pembelaan. Lantas selanjutnya Kang Asep, apa yang kemudian nantinya perlu disiapkan, barang bukti apa saja yang perlu disiapkan dari terdakwa Kuat Ma'ruf ini untuk kemudian menguatkan dari keberatan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum ya? Ya, kita menunggu pembuktian dulu karena beban pembuktiannya pada JPU ya. Nanti JPU mengajukan bukti, silahkan terdakwa mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan. Sekali lagi bukan yang meringankan. KUHP menggunakan istilah yang menguntungkan. Jadi kan Kuat Ma'ruf didakwa ya dia ikut serta dalam proses pembunuhan ini. Nah, tinggal dia mendalilkan sebaliknya gitu kan, bahwa dia tidak ikut serta di situ atau tidak membantu di situ ya, dengan bukti-bukti misalkan dengan saksi, dengan ahli, dengan surat. Ya itu silakan ajukan, tapi nanti acaranya setelah jaksa mengajukan alat bukti. Baik, tapi Kang Asep tadi juga yang menarik dikatakan oleh kuasa hukumnya, dari rentetan dakwaan yang dibacakan tidak menjelaskan peran Kuat Ma'ruf terkait adanya tindak pidana. Bahkan Kuat Ma'ruf tidak mengetahui adanya niat untuk menghabisi nyawa Yosua. Ini akan seperti apa? Pertama ya, kalimat terakhir tidak mengetahui, yaitu materi tadi. Mengetahui atau tidak dibuktikan di pembuktian nanti dengan alat bukti. Kedua, rangkaiannya saya pikir udah jelas ya, udah cermat, udah lengkap. Artinya paling gampang ini ya, rangkaiannya jelas. Kan Kuat Ma'ruf itu ketika kejadian di Magelang ya, malah meminta ya supaya
laporkan aja itu supaya tidak ada duri dalam daging. Baik. Itu kan sudah Oke. peran sudah kelihatan di situ, kemudian sampai dan seterusnya, kemudian dan itulah, tapi itu harus dibuktikan nanti di persidangan. Kalau rangkaian cerita bagaimana itu dilakukan itu sudah cermat, sudah lengkap, jaksa menguraikan itu. Tapi bagaimana bahwa dia tidak tahu perannya, kemudian dia tidak mengetahui, nanti dibuktikan ya. Nah, sekarang mah Baik. bagaimana membuat kalimat itu tepat dan benar dulu gitu. Iya, nanti akan dibuktikan di sidang pembuktian berikutnya. Oke, Kang Asep, tadi juga kita sudah sama-sama mendengarkan sidang tanggapan eksepsi yang dilakukan oleh Ibu Putri Chandrawati, kemudian dari Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh dalil eksepsi dan memohon kepada majelis hakim untuk menerima surat dakwaan. Ini penolakan yang dilakukan, ini akan seperti apa nantinya untuk proses pemeriksaan selanjutnya? Apakah memang yang disampaikan oleh kuasa hukum bahwa eksepsi ini memang tidak sesuai dengan syarat formil dan juga syarat material? Ya, jadi sekali hampir saya tanggapi deh, hampir semua tuh eksepsi itu isinya substansi. Jadi dalam sekolah yang pertama mengajukan eksepsi itu di kasusnya FS itu lebih parah lagi kan, menyebut jurisprudensi tahun 73, padahal KUHP itu berlaku 81. Jadi kalau ngutip jurisprudensi setelah 81 ya, karena hukum acaranya yang berlaku KUHP bukan HIR RBG lagi. Itu pertama. Kedua, kebanyakan mereka menguraikan substansi bukan formalitas, sekali lagi ya, formalitas eksepsi. Ketiga, ini setelah semua mengajukan eksepsi ya, jaksa mengajukan pendapat, bukan tanggapannya, di KUHP itu bukan pendapatnya. Tadi salah satu sudah mengujakan pendapatnya, dan sekedar sebagian tepat dan benar. Nah, nanti minggu depan atau hari sidang keberapa, nanti hakim akan memutus dengan putusan sela. Apakah eksepsi diterima, ditolak, ya, atau dikabulkan. Tinggal itu aja pilihannya. Jadi acara berikutnya hakim akan menjatuhkan putusan sela setelah jaksa mengajukan pendapatnya. Kan masing-masing hak mengajukan eksepsi kan. Kalau yang tidak, ya tidak ada acara, langsung pada pemeriksaan. Silakan jaksa mengajukan bukti-bukti. Tapi kalau yang mengajukan eksepsi, nunggu jaksa mengajukan pendapat. Setelah jaksa mengajukan pendapatnya, maka hakim menjatuhkan putusan atas eksepsi tersebut. Tapi mohon maaf, mungkin saya karena juga pengamat kan, boleh mengamat-ngamati kan, memprediksi semua eksepsi pasti dinyatakan tidak dapat terima. Baik, Kang Asep, kalau sudah mendengarkan eksepsi dari Putri Chandrawati dari Jaksa Penuntut Umum, berarti ini bisa dikatakan apakah nanti akan seperti apa keputusan dari hakim? Apakah pasti ditolak atau akan dipertimbangkan? Ya, maka saya bilang, nanti hakim akan menjatuhkan putusan sela. Nah, prediksi saya, ini prediksi ya, seperti BMKG, ya pasti tidak dapat terima atau ditolak gitu kan. Minimal tidak dapat terima itu eksepsinya. Karena tadi, kebanyakan yang selain eksepsi PC ini kan, hampir sama dengan FS kan, pengacaranya timnya sama kan. Pas dan dakwaan itu kan ceritanya semua hampir sama, cuman berbeda itu peran. Kalau di FS sebagai terdakwa, ya, kemudian tempat yang lain sebagai saksi, kemudian perannya dia membantu, perannya ikut serta, perannya pelaku misalkan di E, ya, perannya sebagai aktor di FS. Artinya apa? Semua cerita ini kan hampir mirip. Ya, yang perbedaan itu kan ada tambahan-tambahan dakwaan Undang-Undang ITE. Ya, bayangkan di Undang-Undang ITE yang kelompoknya HM itu kan, itu mereka umumnya tidak mengajukan eksepsi. Artinya apa? Mereka sudah menerima itu, betulkan dakwaan. Kalau nanti eksepsinya FS atau PC, FS terutama ya, diterima, kan bertentangan sama juga yang PC gitu kan. Artinya apa? Seluruh dakwaan, sekali lagi mohon maaf dengan sangat, saya harus sampaikan permohonan maaf ya, bahwa itu sudah jelas bagaimana dilakukan kejadian itu, dari mulai Magelang, Saguling dan TKP itu udah dirinci, udah lengkap. Menurut saya tidak ada yang nggak lengkap di situ, tidak ada yang tidak cermat. Nah, cuman kalau penasihat hukum itu berbeda, apalagi nanti ini pasti PC sudah saya duga juga ini hampir sama dengan FS ya, karena pengacara sama, pasti mencocokkan. Jadi dakwaan ini ya mengambil alih dari satu keterangan saksi ya, dan tidak cocok dengan BAP. Pada jaksa terserah, ini kewenangan jaksa membuat dakwaan berdasarkan bukti-bukti dari BAP. Satu, keterangan saksi betul, tapi kan alat bukti tidak hanya keterangan saksi, ada keterangan ahli, nanti ahli balistik, ahli forensik, kemudian surat hasil balistik, hasil forensik. Jadi satu sama lain yang saling berkaitan oleh jaksa dirangkai jadi dakwaan. Jadi eksepsi jangan mengatakan ini dakwaan hanya dibikin dari satu saksi, keterangan saksi. Ya iya, satu alat bukti, kan hakim itu diyakinkan dengan minimum 2 alat bukti. Nah, keterangan saksi jelas 1, ahli 2, 3 surat. Nah, di jumlah surat juga banyak, ahli juga nanti kan banyak. Artinya apa?
Jangan mengatakan ya sekarang jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Jangan masyarakat dibodohi terus, dibohongin terus lah ya dengan kalimat-kalimat yang sifatnya ya seolah masyarakat udah pinter kok. Ya, ya betul, saksi itu kan tidak hanya satu. Tapi kalau saksi satu ini bersesuaian dengan alat bukti lain, ya silakan jaksa boleh membuat dakwaan. Justru menurut saya, ketika dakwaan ini lemah disusun, kesempatan penasihat hukum untuk nanti di pembuktian, ya bahwa tidak perannya tidak jelas dan sebagainya, itu yang harus dikatakan, yang sering katakan kan berkali-kali. Kalau dia menganjurkan, dia kemudian pelaku aktor intelektual ikut serta membantu tidak jelas, dibuktikan nanti di pembuktian di materi itu kayak diuntungkan penasihat hukum gitu. Tapi menguraikan bagaimana itu dilakukan sudah ada dakwaan itu. Cuma nanti harus dibuktikan peran itu. Tapi itu materi substansi. Saya yakin Putri akan sama dengan FS kok ininya. Baik ya, kita akan nantikan bersama seperti apa di sidang pembuktian nanti. Terima kasih Kang Asep Iwan Irawan, pengamat hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.